Faiz ya? Tipsnya. Sulit ya memang, karena memang zaman hari ini itu memang di antara pencirinya serba cepat. Apa saja serba cepat. Jangankan yang besar-besar ya. Sekedar nge-share informasi saja kan kita balapan itu kan. Iya. Ada teman sakit, teman meninggal, siapa yang lebih dulu mengabarkan itu kan rasanya bangga. Wah, saya lebih tahu duluan gitu. Jadi apa saja sekarang orang pinginnya serba cepat. Ya kalau bahasanya orang modern itu kan inginnya efektif, efisien. Nah itu penerjemahnya kadang-kadang jadinya instan. Efektif, efisien ini terus sering diterjemahkan jadi instan. Apa-apa ingin segera, ingin cepat. Nah memang problemnya adalah kalau kita hidup hanya mengandalkan kecepatan, efeknya nanti dua. Yang pertama kita tidak bisa menikmati hidup. Hidup serba cepat itu kan kayak dikejar-kejar terus. Iya. Ngos-ngosan. Iya, ngos-ngosan. Yang kedua, banyak hal terlewatkan. Jadi waktu itu kan kalau kita tidak perhatikan, misalnya di sekeliling kita banyak hal bermanfaat, begitu kita pinginnya cepat saja, mungkin kita bisa dapat 5, tapi cuma dapat 2. Karena keinginan cepat itu tadi. Dan mungkin ini juga Pak Faiz ya, akhirnya ada hal-hal yang sebenarnya menarik atau penting bahkan tapi terlewatkan. Iya. Kayak saya dulu itu ketika masih ngantor, kan sering kali atau bahkan selalu itu terburu-buru karena berkejaran dengan waktu. Nah akhirnya ada teman-teman tuh yang cerita, oh di sana tuh ada taman bagus, ada kafe bagus, yang sebenarnya tiap hari saya lewati. Tapi saya gak ngeh gitu, karena terburu-buru. Iya, karena kita terburu-buru. Kalau pakai bahasa lain, kalau kita selalu dengan mode terburu-buru, khawatirnya dangkal. Jadi kalau ilmu misalnya terburu-buru, ya hasilnya dangkal. Jadi ngertinya hanya itu, dia tidak telaten untuk sabar, mungkin banyak hal lain yang harus saya ketahui. Itu kalau dalam hal ilmu. Jadi maka ya penting untuk latihan sabar, mengendalikan proses, mengendalikan kesabaran mengikuti step-step sesuatu. Ini menurut saya penting. Makanya tadi saya sebut yang pertama, kita itu sering tidak menikmati hidup. Orang itu kalau mengejar kesuksesan ya, mencari keberhasilan ya, segera ingin hidupnya naik derajatnya ya. Tapi yang sering orang lupa itu menikmati step demi step, tahap-tahap dalam hidupnya ini. Ini yang kemudian ya bahasanya tadi ingin cepat, tapi padahal proses itu kan juga perlu kita nikmati. Itu antara efeknya. Tapi ya memang generasi hari ini mungkin sejak lahir sudah terkondisikan begitu. Beda zaman saya, mungkin termasuk era Habib ya. Zaman kecil itu kan masih banyak hal yang membuat kita ritmenya tidak secepat hari ini. Saya ngalamin era tidak ada listrik, kemudian ada listrik. Saya ngalami era tidak ada internet, kemudian ada internet. Mungkin zaman Habib awal-awal dulu kalau nulis ya ngetik biasa. Ya, pakai mesin ketik. Ya, terus komputer itu era zaman dulu MS-DOS sama yang pakai WordStar. Saya masih ingat, saya skripsi saya pakai WordStar. Pentium dari yang paling awal sampai jadi yang kalau ngeprint itu satu halaman bisa 1 menit sendiri, krik, iya kan itu iya. Itu kita mengalami yang ritmenya agak lambat. Tapi sekarang kan sekali ngeprint bisa 1 menit sekian puluh halaman, sudah cepat. Jadi memang modenya hari ini itu mode yang serba cepat. Maka penting memang kalau bahasanya filsafat itu ada momen-momen kita menarik diri sebentar. Termasuk yang muda-muda. Menarik diri dari dari dilibat oleh sistem yang serba cepat ini. Kalau dalam agama ada momen kita dianjurkan melakukan muhasabah, kita dianjurkan melakukan tafakkur, tadabbur tentang ritme hidup kita ini. Itu menurut saya momen-momen yang penting kita manfaatkan. Bukan berarti kita harus lambat, Pak. Enggak. Cepat oke, efektif oke, efisien oke, tapi semoga tidak dangkal tadi. Semoga tidak banyak hal yang penting-penting terlewatkan. Semoga tidak membuat kita tidak menikmati hidup, akhirnya kurang bersyukur. Iya. Tapi mengendalikan dirinya itu gimana, Pak Faiz ya? Agar tadi kayak sabar dan lain sebagainya.
Kalau untuk saya sih, saya enggak tahu kok tiba-tiba kata orang, wah Pak Faiz itu. Padahal mungkin ya enggak juga, ya kadang-kadang ya gelisah juga, kadang-kadang ya bingung juga, kadang-kadang ya rasanya terburu-buru juga pasti ada itu. Tapi menurut saya begini, jadi untuk ritme yang cepat tadi, kalau bahasa permobilan, itu kita harus punya kendali penuh terhadap mobil ini dan remnya juga harus pakem. Jadi kita tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Jangan gas terus. Naik kendaraan itu kadang, saya kok gini ya, itu mungkin perlu menarik diri sebentar. Saya kok sudah rutin kayak gini terus, apa ini kondusif ya, apa ini positif ya? Itu saatnya kita. Jadi momen muhasabah ini diaktifkan. Sehingga nanti kita tidak terjebak muter di situ terus, sistem. Saya ingat ada seorang filosof, namanya Marcuse dari Jerman. Dia mengibaratkan hidup kita yang serba cepat hari ini itu seperti kita naik bis mewah. Bisnya ini mewah, fasilitasnya luar biasa. Mungkin di dalamnya ada karaoke-nya, ada AC-nya, ada toilet mewah macam-macam. Tapi kita tidak tahu bis ini mau kemana. Jadi apakah ke jurang ataukah ke mall atau kemana. Yang penting bisnya mewah. Nah, hidup kita hari ini karena kita modenya serba cepat, kadang-kadang kita lupa. Kita ini mau apa sih? Iya, kita ini arahnya kemana? Tujuannya apa? Kita punya HP canggih, kita punya mobil mewah, kita punya jabatan tinggi, gelar hebat. Terus buat apa, untuk apa, mau kemana? Nah, ini pertanyaan yang sering sulit dijawab oleh kita hari ini. Jadi maka sindirannya Marcuse menurut saya menarik. Jadi bis mewah ini kita tidak tahu mau kemana. Nah, era yang kita sebut teknologi informasi digital dan lain sebagainya, ini terus mau apa? Kalau sudah 4.0 terus mau apa? Kalau sudah canggih teknologi kita mau apa? Ini yang jarang kita pikirkan. Sehingga katanya Mahatma Gandhi kan, manusia itu teknologinya canggih tapi tidak humanistik. Nah, humanistik ini bagi saya ya termasuk arah tadi. Ini mau dibawa kemana? Nah, karena kita sangat cepat, apa-apa lari, apa-apa pingin segera nyampe, pingin segera. Cuma targetnya target artifisial kalau bahasa ya. Target-target sementara yang ini tidak esensial. Jadi kayak tempat transit sementaranya saja, yang itu kita ingin segera sampai. Tapi setelah itu ya sudah. Kayak kita kalau kebut-kebutan naik mobil luas buanter, tapi terus sampai rumah ya terus nggak ngapa-ngapain. Iya. Jadi seolah-olah diburu pingin apa, tapi begitu sampai kamar kos ya santai-santai lagi, tidak ada apa-apa. Wong tadi pelan-pelan menikmati di jalan kan bisa, mungkin banyak hal bisa dinikmati, disyukuri, lihat keindahan ya. Tapi kan pingin buanter terus ya tidak ada apa-apa.